ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan juga keluarga kita nantinya mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sore hari yang alhamdulillah cerah, sedikit mendung atau mendung agak cerah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan modal sehat ini maka insya Allah mudah-mudahan dapat kita isi dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit, bisa jadi ini adalah ilmu khususnya untuk diri saya sendiri dan kita semua, berkenaan dengan alhamdulillah sahibul hajat dan juga kawan-kawannya termasuk orang tuanya. Berapa hari lagi ke depan insya Allah akan menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, yang tadinya mereka akan berangkat, selanjutnya mudah-mudahan kita pula yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak cara orang ingin memenuhi panggilan Allah tersebut. Setiap umat Islam pasti ingin, pasti pengen yang namanya pergi ke tanah suci. Berduit tidak berduit, kalau ditanya pasti pengen. Maka di sini perlulah yang namanya ikhtiar. Dengan cara menabung, dengan cara berdoa, dan juga salah satu asbabnya ya sering ikut menghadiri kalau umpama ada undangan wali matus safar untuk haji dan umrah. Barokahnya apa? Kalau kita ada undangan, yang undangnya itu orang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian kita menunaikan hajat mereka, kita hadir, maka insya Allah sehabis mereka yang berangkat, kita pula nanti yang berangkat. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kawan-kawan yang akan berangkat ini sudah dibekali manasik. Biasanya insya Allah di sini saya hanya menambah sedikit bahwasanya untuk melakukan amal ibadah umroh ataupun haji dan juga amal ibadah lainnya tentu perlu bekal. Maka dalam hal ini saya tidak menyampaikan dalam bentuk manasiknya, namun lebih cenderung kepada mentalnya. Apa yang kita harus siapkan ketika kita ingin menunaikan ibadah umroh ataupun haji? Maka kami rangkum dalam bentuk kata L, I, dan S. List. L yang pertama, kita harus tetap meluruskan niat. Mengapa? Karena niat itu penting. Ya. Bisa jadi di awal kita lah ikhlas karena Allah. Ya, bukan hanya ibadah umroh, ibadah sholat, ibadah yang lainnya sedekah dan sebagainya. Di awal kita lah ikhlas karena Allah. Niat kita lah tulus bahwasanya aku ibadah karena Allah.
Tapi yang namanya setan ataupun iblis dia tidak senang. Setan dan iblis akan merongrong, akan merusak amal ibadah kita. Dengan cara apa? Dia membisikkan keraguan-raguan. 2, dia membisikkan rasa tidak percaya diri. 3, dia membisikkan menjauhkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi yang tadi awalnya kita niat kita sudah mantap, sudah lurus, si iblis setan ngaku di pertengahan. Sama kayak orang sholat, Allahu Akbar. Aku sholat karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Apakah ada jaminan di pertengahan tidak diganggu oleh setan ataupun iblis ataupun jin? Tidak ada jaminan. Termasuk ibadah umroh ataupun ibadah haji. Maka setan akan selalu mengintai hati kita agar apa? Agar ibadah kita, khususnya ibadah umroh kita yang tadinya niat benar-benar karena Allah, dibelokkannya, diplesetkannya karena dunia, karena ingin dilihat kawan, karena ingin dipuji orang. Ini adalah jebakan-jebakan setan, dan itu dimaklumi. Itu menggawe setan. Setan tidak senang kalau gawe kita itu diterima oleh Allah, tidak senang dari dulu. Maka kami sarankan kepada kawan-kawan kita tetap luruskan niat. Ya Allah, aku menunaikan ibadah umrah ini ya Allah semata-mata memenuhi panggilanmu, karenamu semata-matanya ya Allah. Luruskan niat. Nah, sewaktu nanti mengerjakan ibadahnya, baik dia rukun-rukunnya ataupun sunnah-sunnahnya, tetap pasang terus niat seperti itu. Ya Allah, ini namanya penjaga niat di pertengahan ibadah. Ya Allah, jaga selalu ya Allah. Waktu tawaf, ya Allah, aku tawaf karena Engkau ya Allah. Dalam hati itu boleh ngomong gitu terus. Karena Engkau ya Allah, mencari ridha Engkau semata. Maka untuk mengunci daripada amal kita agar terima oleh Allah, luruskan niat 1 di awal, 2 dijaga terus di pertengahan, 3 sampai akhir ibadah kita kunci, ya Allah bahwa ibadahku ini, ibadah umrahku ini semata-mata mengharap ridho-Mu dan dari ridho yang lain. Kalau kita mengharap ridha Allah, baru umrohnya umroh makbul dan umroh mabrurah. Gitu kan? Tapi sebaliknya, kalau kita mengikuti bisikan setan, maka ibadah umroh kita tergelincir. Tergelincir dalam arti kata, amal ibadah kita sudah cacat di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Meluruskan niat. Yang kedua, tentu kita harus membawa bekal, ya, tanamkan terus dalam hati kita rasa ikhlas. Karena para jemaah nanti awal berangkat dari sini, oke, kita masih satu grup, ya, masih saling kenal, ya. Kemudian nanti mulai ada ujian-ujian itu. Ya, entahkah pembagian kamarnya, entahkah nanti maaf, ya, giliran masuk kamar mandinya umpamakan, atau nanti di sana nanti hidangannya. Maka kami memesan tetap mantapkan dalam hati ikhlas. Apapun yang terjadi tetap ikhlas, terima dengan hati yang senang karena Allah. Ikhlas. Hari ini dihidang orang kayak ini, mau nanti ikhlas terima. Ada duit lebih boleh beli. Tapi kalau umpama itu yang di depan mata, ikhlas menerimanya. Mengapa? Nanti kita akan diuji. Dalam kamar itu karakternya berbeda-beda. Ada orang itu pengennya seperti ini, jemaah yang pengennya seperti ini. Nah, kalau umpama itu tidak bisa diatasi, terkadang terjadi percekcokan dan perseteruan. Nah, maka kita tetap apapun yang dikasih oleh travel, selama itu wajar dan tidak merugikan kita ikhlas. Termasuk umpama jaraknya agak jauh sedikit, umpama ikhlas. Sejauh-jauhnya
hotel tuh insya Allah tidak begitu jauh. Kalaupun nanti ketemu jauh, tetap ikhlas menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, singkat ya. Tentu bekal yang selanjutnya yang harus kita tetap bawa sampai kita pulang ke tanah air, yaitu sabar. Maka penanaman sabar ini penting, ya. Dari awal kita berangkat, kita dituntun untuk sabar. Nanti ketemu dengan rukun-rukunnya umroh, ya, seperti ngambil mikot, kita nak sabar. Masuk kamar mandi di hotel, oke, tidak begitu banyak orangnya. Tapi kalau masuk kamar mandi, jemaahnya bukan 1-2, bukan hanya dari Bangka Belitung, dari dunia. Memang jumlah kamar mandi banyak, betul. Tetapi kadang-kadang ketika kamar mandi itu sama-sama dipakai, ya, kita dituntut kesabaran. Karena perjalanan daripada umroh itu sendiri, dia akan melewati yang namanya kota Madinah dan juga kota Mekah. Ya, kalau di hotel oke, aman-aman be, orang tidak begitu banyak. Tapi ketika kita bercampur dengan manusia yang ramai, ya, seperti di Masjid Nabawi, kemudian nanti di Kubanya, di Masjid Kubanya, kemudian di Masjidil Haram, maka di situ dituntut kesabaran. Ya, kita jalannya santai, kadang-kadang kita disenggol orang, kan? Sabar, nggak usah kita balas. Nggak usah kita tempat kan nih cowok, ninggolku nih, dosa. Diam bela dia, sabar bela. Kita berbeda sangka dia nyenggol itu bukan sengaja, karena orang ramai, mepet. Kalau kayak ini memang tidak mungkin nyenggol, jarang. Kalau di sana tuh rapat. Kalau lah rapat, bisa jadi kesenggol, kadang-kadang terpentung kepala kita bukan sengaja kan. Nah, maka kita dituntut kesabaran. Nah, maka selama perjalanan umroh tadi karena ini memakan waktu yang cukup lumayan. Bayangkan kita akan berangkat ke Jakarta dulu ya. Ke Jakarta, tuntut kesabaran. Sampai tahu kadang-kadang kapal itu nunggu antrian dan sebagainya kan, pesawat tuh kan. Kemudian dari Jakarta langsung menuju Madinah kan. Nah, di Madinah kita nak sabarlah. Cuma alhamdulillah sekarang fasilitas untuk orang yang menunaikan ibadah umroh dan haji, terutama umroh, itulah enak. Jemaah tidak perlu repot lagi ngangkat barang banyak-banyak. Dia pun cukup angkat barang yang kecil. Barang yang besar, koper yang besar itu diangkut oleh panitia, oleh orang travel. Ya, kita mau yang kecil-kecil saja. Namun demikian kita perlu sabar. Kadang-kadang tertukar koper, jangan langsung marah. Barang itu banyak masalah. Tinggal kita ngecek ke panitia koper tertukar kayak nggak usah ngamuk. Sabar, itu lagunya sabar dia. Karena kita akan diuji di sana kan. Diuji, tidak mulus dah, tetap diuji. Kesabaran kita akan diuji. Maka kalau umpama ketemu sesuatu yang membuat kita tersinggung, membuat kita tidak enak hati, banyak-banyak istighfar. Ingat, di kota Madinah perbanyak membaca salawat Nabi, di kota Mekah memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah. Diawali dengan istighfar dan salawat dulu. Sekarang ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau di Madinah mengapa kita memperbanyak dengan salawat Nabi? Karena di situ ada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu diawali dengan istighfar dulu. Istighfar 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, terserah. Kemudian baru salawat Nabi sebanyak-banyaknya di kota Madinah. Saat di Mekah pun demikian. Ya, diawali dengan istighfar dulu, terserah, 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, kemudian diperbanyak kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bila niat kita sudah lurus, kemudian kita ikhlas menerima apa adanya, selanjutnya kita sabar, maka insya Allah ibadah umroh kita
adalah ibadah umroh yang makbul. Makbul artinya diterima oleh Allah. Kalau kita pulang dari sana amal kita lebih bagus dari sebelumnya, maka itu dikategorikan adalah umroh yang mabrur. Apa kata Rasul? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ada haji yang mabrur ataupun umroh yang mabrurah itu tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin حمد الناعم حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل أمة مبرورا وذنبا مغفورا وشعيا مشكورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا يا الله زيارة شفرتين يا الله بالحج والعمرة يا الله في المدينة والمكة يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل الحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب ورقة والمقام أبلغنا لسيدنا محمد من السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين وانقذنا والمسلمين وأكرمنا والمسلمين. اللهم انصرنا يا الله إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا يا الله إخواننا في فلسطين يا الله في فلسطين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا باعتقاد السنة والجماعة من دار الدنيا إلى دار الآخرة إن الله غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا. دعوانا الحمد لله رب العالمين.